Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi babil mahabbah. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia berkaitan dengan rasa cinta. Dan ini tentu lebih utama daripada kita mendengarkan lagu-lagu yang berkaitan dengan cinta-cinta. Karena ketika Allah menyebutkan kata cinta, maka padanya ilmu. Adapun ketika penyanyi menyebutkan kata cinta, maka yang muncul adalah kecengengan, kerendahan, dan hawa nafsu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah majelis menunggu berbuka kita untuk sore hari ini agak slow ya. Qadarullah masyafa'al. Menimpa saya sedikit gangguan suara sehingga saya perlu mendekat ke mic, dan mungkin kalau suara saya kurang begitu jelas ya, mohon dimaklumi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebelum kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala adalah kita bersyukur padanya senantiasa. Dan jangan pernah putus-putus dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus senantiasa diingatkan. Kenapa? Karena betapa banyak yang dikatakan di sana al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau enggak diingatkan, lawong dia itu tempatnya salah dan lupa. Maka perlu diingatkan. Bahkan ketika diingatkan pun seringnya masih khata' wa nisyan, masih sering salah dan sering lupa, sehingga alangkah baiknya senantiasa diingatkan dan saling mengingatkan. Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr disebutkan di sana wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling wasiat ya. Jadi saling wasiat, saling mengingatkan dalam perkara kebenaran, dan juga saling mengingatkan, saling berwasiat di dalam perkara kesabaran. Jadi ada nek bahasane wong sekolah itu simbios Mas? Ya, bahasane cah sekolah apa? Simbiosis mutualisme angel. Wis wira sekolah aku. Jadi harus ada timbal balik, dan itu memang yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita insya Allah akan kembali melanjutkan pembahasan masalah cinta. Karena cinta ini sangat indah, bahkan sekarang ini banyak konten-konten dai muda. Saya kadang-kadang melihat di beranda itu materi-materi anak-anak muda, dai-nya juga muda, selalu bicara cinta ya. Walaupun sangat jarang menukil dari Al-Qur'an. Kalaulah menukil kadang-kadang bumbunya terlalu banyak sehingga lepas dari alurnya ya. Tapi pesertanya anak-anak muda itu seneng bahas masalah cinta. Karena cinta itu Masya Allah ya. Dan cinta itu adalah tabiat. Makanya sebagai wong Jawa ngarani pelanggaran, sebagai batasan kemana cinta hendak dilabuhkan,
dan batasannya bagaimana agar cinta tidak lepas ke daratan, andaikan dia bagaikan perahu yang di tengah lautan. Karena perahu di tengah lautan salah ngegas, kemudian keliru belok, ini dia akan terjang daratan, dan itu termasuk kesengsaraan bagi para perahu, yakni bagi para orang-orang yang jatuh cinta. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah berkata, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwat wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Allah berfirman, katakanlah, jikalau bapak-bapak kalian ya, dan anak-anak kalian dan saudara-saudara atau teman-teman kalian dan istri-istri kalian atau pasangan-pasangan kalian dan keluarga besar kalian dan harta yang kalian usahakan serta perniagaan yang kalian takut kerugiannya ya, serta tempat-tempat tinggal kalian yang kalian ridho padanya ya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, itu semua lebih kalian cintai ya, daripada Allah, daripada Rasulnya, dan daripada jihad fi sabilillah. Maka kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah ya, Allah akan datangkan keputusannya, yakni Allah akan datangkan iqabnya, azabnya kepada orang-orang yang seperti itu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan sekali-kali Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Fasik. Nah, kadang kita dengar, wongku fasik kere. Rusak sekali itu orang. Nah, ini disebutkan in wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah enggak akan memberi hidayah kepada orang-orang fasik. Apa yang diinginkan dengan fasik di sini ya, sebagaimana ayat di atas tadi, lafaz-lafaz yang kata-kata yang sebelumnya, yakni orang-orang yang lebih mendahulukan kehidupan dunia daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Itu lebih dia cintai. Nah, kaitannya dengan hub al-mahabbah, ahabba ilaikum. Allah katakan, begitu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad fi sabilillah. Nah, cinta ini biasa nampak, namun hakikatnya dia ada di dalam hati. Ya, itu cinta. Mas-mas yang muda bagaimana ya? Mas jatuh cinta enggak, Mas? Enggak harus dijawab, karena ini bukan ujian sekolah. Ujian sekolah harus sama jawab. Ini pertanyaan yang sifatnya, pernah jatuh cinta enggak? Kalau enggak, mana mungkin. Alias, pernah jatuh cinta enggak? Kalau kau jawab enggak, bohong kau. Ya, umpamanya gitu. Jadi udah jelas jawabannya. Karena cinta ini tabiat. Makanya di sana ada cinta ini terbagi menjadi dua jenis. Ini diingat-ingat ya. Bagi yang kadang-kadang masih muda jatuh cinta ya. Jadi cinta itu ada al-mahabbah at-tabi'iyah, itu pertama. Yang kedua al-mahabbah al-ikhtiyariyah. Mahabbah tabi'iyah itu mahabbah yang sifatnya tabiat.
Nek wong Jawa ngarani gawan lair. Memang tabiatnya manusia itu begitu. Jadi tabiatnya manusia itu punya cinta ya, punya cinta. Nah, di antaranya contoh cinta tabiiyah ya, tabiat itu adalah kayak makanan, suka minuman, suka harta, suka wanita bagi laki-laki, suka pria bagi wanita. Nah, ini sifatnya tabiat dan apa yang paling disukai secara tabiat itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Nah, ini tabiatnya menungso lek masalah cintai mesti sing dicintai, paling dicintai ya dirinya. Ibaratnya kita datang ke sini agak terlambat, datang 3 orang. Jatah bukuane iki 10 apa 50 porsi. Nah, sudah 49 porsi di masjid ini, tinggal satu. Kemudian datang 3 pemuda. Podo-podo luwene, sama-sama laparnya. Ya. Kalau sampai nggak dapat jatah dari masjid, dia nggak bisa buka, bisa kelaparan nanti dia. Ya. Mau masak di kos-kosan nggak ada bahan, mau belanja pakai uang kiriman terlambat datang. Ya. Mau pinjam sama teman, teman sudah nggak mau minjami karena sering tidak melunasi hutang. Jadi wis pusing, aku kudu oleh nang masjid. Nah akhirnya yang tinggal satu bungkus ini loh diperebutkan 3 orang. Saapi-api koncomu, sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya temenmu, nek wis podo kelaparane. Ini tabiatnya manusia mesti akan dahulukan dirinya. Saya yang harus dapat. Kalau bahasa-bahasa apa cinta-cinta di nyanyian para artis itu mungkin dia akan mengatakan lebih baik aku mati yang penting, lebih baik aku mati yang penting engkau hidup dan bahagia gombal. Saiki banyak ya kasus-kasus anak laki-laki itu ditolak cinta anak perempuan aja perempuannya ditusuk. Ya. Ada yang berpikir yang muda lihat berita ya. Saya kok tahu berita udah tua jadi kandang yang muda. Ya. Nah, itu tabiat. Maka yang paling didahulukan mesti dirinya. Nah, kemudian yang kedua al-mahabbah al-ikhtiyariyah, cinta yang sifatnya ikhtiari, pilihan. Ya. Cinta yang sifatnya pilihan ini tentu dia itu nggak lepas dari pemikiran, penalaran, ya, dari apa bekerjanya akal untuk mempertimbangkan. Ya. Maka cinta al-ikhtiyariyah ini biasanya mabniyatun ala syar'i atau alal akli. Ya. Dia dibangun biasanya di atas akal atau di atas syariat. Ini cinta yang sifatnya ikhtiyariyah, pilihan. Ya. Jadi kenapa saya harus mencintai Al-Quran? Padahal aslinya yang paling kita cintai kan diri kita. Atau pacar kita, waliyadzubillah, aja sampai cah muslim pacaran, kayak haram. Kayak. Haramnya besar ya. Tapi kalau nggak pacaran nggak viral, nggak rene. Katanya kalau nggak pacaran itu kayak oh itu jadul. Isin dilok ini jadul. Dilok ini api itu isin. Padahal ya alhamdulillah gitu. Nah, jadi ikhtiariah itu kenapa kita memilih Islam dengan rasa cintanya? Kenapa kita memilih Nabi kita dengan rasa cintanya? Ini kan dari penalaran dan dari apa yang syariat perintahkan. Nah, fokus kita hari ini melanjutkan pembahasan kemarin karena memang materi kita berkaitan dengan ta'zimus sunnah, pengagungan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya adalah berkaitan dengan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ayat tadi Allah telah sebutkan ya, ketika Allah, Rasulnya serta jihad di jalannya itu tidak dia cintai melebihi kecintaan dia kepada dunia, anak, istri, harta, rumah-rumah, usaha-usaha, ya. Kalau hal itu semua mengalahkan cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad di jalan Allah, maka dia akan besar ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Ya. Makna bi amri di sini diterangkan para ulama
bermakna iqab. Maka Allah akan datangkan hukuman terhadap orang yang cintanya kepada dunia itu melebihi cinta dia kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sampai Allah mendatangkan perkaranya, sampai Allah datangkan kemenangan kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang lebih mencintai Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah daripada dunia. Ya. Akan sampai Allah datangkan kemenangan bagi mereka, sehingga menyesallah orang-orang yang tidak demikian. Itu. Dan orang yang seperti itu tentunya dia akan digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang fasik. Golongan orang-orang yang fasik. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga berkaitan dengan cinta, maka kita akan bahas fokusnya pada cinta al-ikhtiyariyah. Cinta tabi'i enggak usah dibahas otomatis ya. Nih, saya antum lihat makanan enak, apalagi ada labelnya ini. Al-Kautsar ini ya pinter. Maksudnya wae buka tapi enak tulisannya. Akhirnya ngomong ngerti lah Al-Kautsar catering gede. Tapi kalau gak diniati nggak apa. Kalau diniati dodolan di masjid kan nggak boleh. Ya. Tapi Al-Kautsar kan enggak. Memang orang pesen atau beliau mengasih buka ada tulisannya itu enggak masalah. Tapi kalau diniati kayak umpamanya apa ya? Saya banyak sekarang itu di masjid-masjid itu ditempel. Kayak saya lihat masjid di daerah Klebengan sana, itu ada papan pengumuman, ya, papan pengumuman posisinya pas di dalam masjid itu ya. Maksudnya bukan di luar sana, masih di serambi masjid itu masuk area masjid, di sana ada iklan jual beli komputer, servis komputer, jasa bersih WC dan semacamnya ada di dalam masjid. Maka kalau ada orang jualan di dalam masjid, kita diperintahkan untuk mendoakan, ya Allah jadikan usahanya itu tidak diberkahi. Kalau jualan, dan alhamdulillah owner Al-Kautsar dan pekerjanya termasuk orang-orang Islam yang sangat paham insya Allah perkara itu. Jadi kalau antum melihat tulisan Al-Kautsar ini bukan berarti Al-Kautsar dodolan di masjid, bukan ya, insya Allah. Nah, jadi kalau berkaitan cinta ikhtiyariyah, tabii udah jelas, maka kita masuk pembahasan cinta al-ikhtiyariyah. Nah, bentuk cinta ikhtiyariyah yang berkaitan dengan cinta kita kepada Nabi, maka dicontohkan oleh Umar Ibnul Khattab. Antum perhatikan nih, kita sepele nih perkara ini abot karena ini berkaitan dengan iman. Saya antum sekarang poso dari pagi sampai sore itu luwe, ya. Jujur luwe lapar. Saya itu saat ini ketika terserang radang, ngomong sulit, ini kan pinginnya minum. Teorinya kan harus diminumi, cuma nggak oleh karena syariat. Nah, maka tanpa adanya keimanan, hal itu kan seperti tidak teranggap. Maka di sana ada hadis dari Abdullah ibni Hisham radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. Beliau berkata, ya, kata beliau, An Abdullah ibni Hisham radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Adalah dahulu kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Nabi itu menggenggam tangannya Umar ibnul Khattab. Jadi tangannya Umar ibnul Khattab itu dipegangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Ya. Faqala lahu Umar, maka Umar ibnul Khattab berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika digenggam tangannya tersebut. Ya. Kata Umar, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Nah, ini Umar masih pakai al-mahabbah atau bi'iyah pada lafaz pertama. Kata Umar, wahai Rasulullah, sungguh aku lebih mencintai engkau daripada segala sesuatu dari makhluk ini, illa nafsi, kata Umar, kecuali diriku. Intinya Umar, wahai Rasulullah, aku iki nyenengi awakmu, nyenengi jenengan Rasul, melalui segala sesuatu, siapa-siapa nggak ada. Cinta saya itu yang paling top itu kepada engkau, wahai Rasulullah, kecuali diriku. Yani kalau diriku ya tentu aku lebih cinta. Istilahnya
harus dibunuh 2 orang, ya terpaksa dirimu yang harus mati. Itu pertemanan dunia begitu. Antum sama temennya wakrab, saling bantu-membantu, tapi nyawa terancam, lari, yang penting dirinya selamat, soal teman urusan belakang. Ini Umar menyampaikan tabiat seperti itu. Wahai Rasulullah, aku sangat mencintaimu melebihi yang lainnya kecuali diriku. Maka Rasulullah mengatakan faqalan Nabi la. Maka Nabi berkata dengan perkataan Umar, enggak ya Umar. Tidak ya Umar. Enggak gitu konsepnya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, yang demi yang jiwa Muhammad di tangannya. Jiwa Muhammad di tangan siapa, Mas? Di tangan Allah. Nah, ini maknanya walladzi nafsi biyadi, aku bersumpah yang demi yang jiwa Muhammad di tangannya, yakni Allah. Maknanya wallahi, demi Allah, itu maknanya ya. Demi yang jiwa Muhammad di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Ngomong ke Umar. Ya. Enggak gitu konsepnya ya Umar. Demi yang jiwaku di tangannya, yakni di tangan Allah, engkau benar-benar mencintai itu jika engkau mencintaiku melebihi dirimu sendiri. Bahkan melebihi dirimu sendiri. Kalau tadi Umar mengatakan mencintai melebihi semuanya kecuali dirinya. Tapi kata Rasulullah, enggak ngono. Tapi benar-benar kalau kau cintai aku, berarti engkau mencintai aku bahkan melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Ini yang diperintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar itu orang baik. Umar itu orang kokoh pijakannya. Umar itu orang yang punya nalar yang luar biasa. Orang yang cerdas. Dia nggak pakai IP-IP-an, IP2, IP3, IP4. Atau kalau ada yang dengan IP11 gitu ya. Nggak pakai IP Umar itu. Tapi dia itu lebih daripada itu. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan kepada Rasulullah, fa innahul an. Kalau begitu sekarang aku wahai Rasulullah, wallahi kata Umar, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kata Umar. Kalau memang syaratnya mencintai engkau itu wahai Rasulullah harus seperti itu, maka saksikanlah sesungguhnya sekarang ini aku Umar. Demi Allah, sungguh sekarang ini aku lebih mencintai dirimu wahai Rasulullah melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang terkenal keras, orang yang terkenal preman. Ini Umar. Bahkan ia diriwayatkan ketika masih jahiliyah mengubur bayi hidup. Kurang kejem piye. Saiki preman pembunuh berdarah dingin itu yang terkenal di medsos itu nggak ada yang bayi ini dikubur hidup-hidup dengan terang-terangan. Namun dalam keadaan seperti itu, ketika hidayah datang, jiwa kesatrianya tetap tertinggal pada dirinya. Maka ketika Rasulullah mempersyaratkan cinta pada Rasul itu harus maksimal, Umar langsung menetapkan, sekarang kalau gitu aku lebih mencintai engkau dari segala sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Andai kan ada dua pilihan, Rasul harus dibunuh atau Umar harus dibunuh, maka biar Umar yang mati. Dan itu nyata. Demikian pula apa yang terjadi dengan Abu Bakar dalam kisah di Gua Sur. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Umar mengikrarkan seperti itu, kata Rasul, al-an ya Umar. Kata Rasul. Nah, ya gitu yang benar Umar. Ya kayak sekarang. Betapa banyak di sana kelompok-kelompok atau spanduk, poster, slogan. Bahkan jaket-jaket ditulisi pecinta Nabi, penggandrung salawat Nabi,
pecinta keluarga Nabi. Bahkan di Jakarta ada suatu gedung besar dari kelompok yang mengaku Islam padahal dia bukan Islam. Ya. Bikin gedung yang berkaitan dengan pecinta ahlul bait, pecinta keluarga Nabi atau bahkan pecinta Nabi, tapi slogan. Cinta yang benar seperti Umar ini. Jadi benar-benar Rasul itu lebih utama, ya, lebih utama. Dan ini tempatnya di dalam hati. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintainya, ya, daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada manusia seluruhnya. Jadi kalau Nabi, kecintaan kita kepada Nabi tidak lebih tinggi dari kecintaan kita kepada selainnya, maka kecintaan kita ini masih kecintaan yang bohong. Masih kecintaan yang bohong. Maka kebohongan kita kepada Nabi tentu akan menghapuskan semua amalan kita. Amalmu kaya apa? Posomu bahkan 50 dina ora 30 dina. Ya. Maka itu tidak berarti ketika kecintaan di dalam hati kita kepada Nabi itu lebih rendah daripada kecintaan kita kepada selain Nabi. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam hadis ini di sana terdapat faedah yang paling pokok adalah bahwasanya al-mahabbah minal iman. Ya, hubbun nabi minal iman. Cinta kepada Nabi itu termasuk bagian dari keimanan. Ojo ngaku iman nek ra cinta nang Nabi. Nah, cinta itu punya konsekuensi. Ya. Nek bener-bener cinta. Bahkan ketika nek anak muda punya wanita yang dicintai. Bahkan ketika wanitanya itu ya Allah cuma kena panu bagian lengannya. Panu tahu, panu itu nggak sakit ya. Bahkan kalau kena panas, kena sinar matahari panu, tahu panu Mas? Tahu ya? Kena panas itu panu itu nikmat. Kenapa? Gatel. Ya, gatel diukur kan nikmat. Ya, gatel ya nikmat. Nah, itu ketika ceweknya kena panu aja udah pusing, ya Allah yang ayo tak antar di sana lo ada klinik kecantikan. Padahal setelah di panu ini kene walus kene ora, ini gawan bayi deh. Yang beda ya. Sekarang itu banyak make up. Nah, ada buktinya. Nah, itu cinta. Cinta itu Masya Allah ada konsekuensinya. Nah, termasuk cinta kepada Nabi. Tentu kalau cinta kita kepada Nabi benar-benar cinta, ketika Nabi dihina, ketika Nabi dibandingkan dengan yang lainnya, maka kita akan marah. Dan poin dari kitab kita ini, sebelum kita tutup, saya sebutkan 1-2 kisah pada fasal dalam pembahasan kitab kita, yakni pada bagian fi mauqifis salafil ummah mimman aradas sunnah. Ya. Bagaimana sikap orang-orang beriman dari para pendahulu kita itu terhadap orang-orang yang menentang, yang menghina, yang merendahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cintanya mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana ada satu kisah dari Qatadah, beliau berkata, kata beliau, kunna inda Imran ibni Husain. Kami waktu itu berada di sisi Imran ibnu Husain, ya, fi rahtin minna, dari sekelompok dari kami, ya. Wa fina Basyirun ibnu Ka'ab, dan pada kelompok ini ada orang bernama Basyir bin Ka'ab, ya. Kemudian fahaddatsana Imran yauma idzin qal. Maka suatu hari Imran bin Husain itu menyampaikan hadis, ya. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Imran bin Husain, ya.
Apa sabda Rasul? Al-haya'u khairun kulluh. Malu itu semuanya baik. Jadi malu itu semuanya baik. Ya. Nggak enak malu sih nggak api. Ini kata Rasul. Jangan pernah berani nentang Rasul. Orang-orang yang menyelidiki kejiwaan apa itu nggak bisa. Nggak boleh dia menentang Rasul. Kata Rasul, malu itu semuanya baik. Ya. Kalau ada orang ingin melakukan kebaikan tapi kok beralasan malu, itu nggak malu namanya. Cuma dinamai dengan nama malu umpamane. Ada orang ingin ke masjid, ingin ikut taklim ke masjid, tapi dia bilang, izin ya aku. Malu ya aku nggak pernah ke masjid. Ini nggak malu namanya. Tapi ini ad-dha'af. Ini lemah. Ya. Ini lemah. Ini cengeng. Jadi malu itu nggak gini. Kalau dia mau ke masjid datang taklim itu Masya Allah. Itu termasuk kejantanan kalau laki-laki itu ya. Ya. Jiwa kelelakiannya itu muncul asli itu wong lanang. Ya. Tapi aku malu ya nang tahu nang masjid ya aku. Aku nggak pernah ikut taklim, masa taklim tiba-tiba malu. Ini namanya nggak malu, tapi ini kelemahan jiwa. Ya. Maka jangan menamai ini dengan malu. Nah, kata Rasulullah, al-haya'u khairun kullu. Rasa malu itu bagus semuanya, nggak dikecualikan. Ya. Au qala al-haya'u kulluhu apa? Khairun. Atau kata Rasulullah, atau malu itu semuanya baik. Faqala Basir bin Ka'ab. Maka Basir yang disebut Basir bin Ka'ab tadi yang ada di rombongan itu pula, dia berkata, "Inna lanajidu fi ba'dil kutubi awil hikmah." Sesungguhnya kami mendapati di dalam sebagian kitab dan sebagian perkataan para ahli-ahli ya, katanya anna minhu sakinatun wa wiqaran lillah. Maka sesungguhnya malu itu ya tenang ya, ya berwibawa. Ya. Tapi wafihi dhafun kata Basir, akan tapi di dalam malu itu ada sisi kelemahannya. Ya memang malu itu baik sih, cuma ya malu itu ada lemahnya sih. Padahal habis dibacakan hadis Rasul. Jadi Rasul mengatakan al-haya'u khairun kullu, dia berdasarkan buku-buku dari penulis-penulis yang nggak jelas itu, dia berpikir, iya malu itu baik sih kalau bahasa kita. Tapi ya malu itu sebenarnya ada nilai lemahnya. Gitu. Maka ketika orang itu mengatakan seperti itu, faghadaba Imran hatta ahmarat ainahu. Maka Imran marah sampai merah padam wajahnya, sampai merah matanya karena kemarahannya. Waqala, maka Imran mengatakan ala aroni. Ini bahasanya orang Arab, ala aroni. Kalau bahasa letterleknya itu, tidakkah aku melihat diriku? Itu kalau dimaksudkan orang-orang Arab pada zaman dahulu itu maksudnya sesuatu yang mengherankan. Loh, aneh temen. Ya, kok begitu anehnya? Ya. Uhaditsuka an Rasulillah wa tu'aridu fihi. Aku menyampaikan hadis dari Rasulullah, engkau menentangnya, membantahnya, ya, berpaling darinya dengan perkataan orang-orang yang gak jelas tadi. Maka cinta itu perlu bukti. Mudah-mudahan kita mendapatkan cinta dari Allah dan kita betul-betul mencintainya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Nah, ini bentuk cinta adalah ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Maka ketika datang sabda hadis Rasul, jangan pernah kita membantahnya atau berpaling atau kita mengatakan tapi kan, tapi kan. Toyib. Naktafi bihadza, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala diberi ilmu yang manfaat ini dan bisa mengamalkannya dan diberi pertolongan untuk mampu mengamalkannya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan thayyiba. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.